Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kenalkan, nama saya Rafli Ardan Syukur. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa itu pendugaan interval guna memenuhi tugas kelompok mata kuliah statistik. Nah, kali ini saya mau share sedikit nih tentang pendugaan interval. Seperti apa sih pendugaan interval itu? Menurut saya, pendugaan interval masih ada kemiripan dengan probabilitas statistik. Keduanya masih memiliki konsep menghitung kemungkinan data yang akan dihasilkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari pendugaan interval itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari pendugaan interval. Yang dimaksud dengan pendugaan interval adalah suatu dugaan terhadap parameter berdasarkan suatu interval. Di dalam interval mana kita harapkan dengan keyakinan tertentu parameter itu akan terletak. Dan juga hasil pendugaan interval ini diharapkan akan lebih objektif. Pendugaan interval akan memberikan kita nilai parameter dalam suatu interval dan bukan nilai tunggal. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari sisi pendugaan. Pendugaan itu sendiri seperti proses yang menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. Dari pendugaan itu sendiri terdapat dua sisi. Yang pertama itu dari sisi menduga suatu statistik yang digunakan untuk menduga suatu parameter. Yang kedua dari sisi estimasi, pengukuran terhadap nilai parameternya atau populasi dari data sampel yang diketahui. Pendugaan interval dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya dalam kondisi seperti apa ya pendugaan interval ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi menurut saya dalam kehidupan sehari-hari pendugaan interval itu dapat digunakan untuk mengetahui rata-rata orang yang mengikuti tes IQ atau juga mengikuti rata-rata sampel suatu populasi. Tujuan dari pendugaan interval. Tujuan dari pendugaan interval itu sendiri adalah tentang bagaimana cara menduga atau menguji hipotesis tentang parameter populasi yang belum diketahui dengan contoh acak dan hitung peluang. Dugaan terhadap parameter populasi dapat berupa selang atau bisa disebut interval. Simpelnya, tujuan dari pendugaan interval yaitu untuk mengetahui suatu objek data lebih efektif dan efisien. Adapun perbedaan antara pendugaan tunggal dengan pendugaan interval. Pendugaan tunggal atau bisa disebut dengan point estimation merupakan pendugaan terhadap parameter populasi yang nilainya hanya terdiri dari satu titik nilai. Sedangkan pendugaan interval atau bisa disebut dengan interval estimation merupakan pendugaan terhadap parameter populasi yang nilainya di antara dua angka. Adapun faktor yang mempengaruhi besarnya estimasi interval. Apa aja sih yang mempengaruhi besarnya estimasi interval? Kalau bisa kita lihat dari pengertian dan tujuan pendugaan interval itu sendiri sih ada tiga. Yang pertama itu besarnya sampel, atau biasanya sih kalau di rumus itu N. Yang kedua itu tingkat keyakinan atau kepercayaan yang dipilih, biasanya disebut juga level of confidence. Yang ketiga variabilitas dari populasi yang diukur dengan standar deviasi. Jadi dari ketiga faktor tersebut kita bisa nentuin nih jenis distribusi yang digunain dalam menghitung estimasi interval tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rangga Pratama. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara Rafli. Selanjutnya berikut ciri-ciri pendugaan yang baik. Pendugaan seperti apa sih yang dikategorikan konsisten dan efisien? Jadi di sini ada 4. Yang pertama itu tidak bias, yaitu suatu pendugaan dikatakan tidak bias apabila pendugaan tersebut secara tepat dapat menduga nilai parameternya. Yang kedua, konsistensi, yaitu suatu pendugaan dikatakan konsisten apabila besarnya sampel semakin bertambah mendekati tidak berhingga, maka penduga tersebut akan semakin berkonsentrasi secara sempurna pada parameter yang diduga. Yang ketiga, efisiensi, yaitu suatu pendugaan akan dikatakan efisien apabila memiliki varians yang kecil. Yang keempat, sufisiensi, yaitu suatu pendugaan dikatakan sufisien apabila pendugaan itu mempunyai informasi yang lengkap dan cukup tentang parameter yang akan diduga. Dengan kata lain, tidak ada ukuran statistik lain sebagai pendugaan yang lebih baik untuk menduga parameter. Nah, setelah kita sudah tahu apa itu ciri-ciri dari pendugaan interval, maka kita langsung lanjut ke macam-macam pendugaan interval serta contoh soal
dan rumus cara mengerjakan contoh soal tersebut. Nah, di sini ada macam-macam pendugaan interval. Yang pertama, pendugaan interval untuk rata-rata. Yang kedua, pendugaan interval untuk dua rata-rata. Yang ketiga, pendugaan interval untuk satu proporsi. Yang keempat, pendugaan interval untuk dua proporsi. Oke, selanjutnya kita akan bahas dari tiap-tiap poinnya. Mari kita simak. Pendugaan interval untuk rata-rata. Untuk membuat pendugaan interval harus ditentukan terlebih dahulu besarnya tingkat keyakinan yang diberi simbol umumnya. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 90%, 95%, dan 99%. Berdasarkan dalil batas memusat, pernyataan probabilitas dapat dituliskan sebagai berikut. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit contoh dari rumus pendugaan interval rata-rata. Di sini bisa kita lihat ada P dalam buka kurung min ZA per 2 kurang dari Z kurang dari ZA per 2 tutup kurung sama dengan 1 min A. P buka kurung min ZA per 2 kurang dari X bar dikurang new per defisiasi standar per n kuadrat, terus kurang dari ZA per 2 tutup kurung sama dengan 1 min A. Terus di bawahnya lagi ada P buka kurung min ZA per 2 defisiensi standar per n kuadrat kurang dari X bar kurang dari new kurang dari ZA per 2 defisiensi standar per n kuadrat tutup kurung sama dengan 1 min A. Terus P buka kurung X bar dikurang ZA per 2 defisiensi standar per n kuadrat kurang dari new kurang dari X bar ditambah ZA per 2 defisiensi standar per n kuadrat tutup kurung sama dengan 1 min A. Misalkan A sama dengan X bar kurang Z A per 2 defisiensi standar per n kuadrat adalah batas atas persamaan P buka kurung A kurang dari new kurang dari B tutup kurung sama dengan 1 min A, yang menyatakan bahwa interval A dikurang B memuat rata-rata new. Baik, di sini saya akan mengambil contoh satu pendugaan interval untuk rata-rata. Jadi contoh pendugaan interval untuk rata-rata soalnya contoh soalnya itu seperti misalnya 100 orang calon mahasiswa akademik ilmu statistik sebagai sampel acak yang sudah mengikuti tes IQ mempunyai rata-rata IQ sebesar 110 dan diketahui mempunyai defisiasi standar sebesar 20 dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%. Jadi di sini kita buatlah pendugaan interval dari rata-rata IQ. Nah, penyelesaiannya jadi di sini kita tulis diketahuinya itu X barnya itu 110, defisiensi standarnya 20, N nya 100, dan 1 min A nya itu 95%. Jadi pertama-tama hitunglah nilai dari ZA per 2 dari tabel 1 yang ada pada lampiran 1 sehingga diperoleh ZA per 2 itu sama dengan 1,96. Rumus yang digunakannya itu X bar dikurang ZA per 2 defisiensi standar per n kuadrat kurang dari rata-rata kurang dari X bar ditambah ZA per 2 defisiensi standar per n kuadrat. Jadi di sini X barnya 110 itu 1,96, terus A per 2 nya itu 20,
dan N kuadratnya 100 kurang dari rata-rata kurang dari 110 ditambah 1,96 tutup kurung 20 per 100 kuadrat, jadi 106,08 kurang dari rata-rata kurang dari 113,92. Jadi ini jawabannya itu adalah ini 106,08 kurang dari rata-rata kurang dari 113,92. Jadi interval antara 106,08 dan 113,93 dan memuat rata-rata IQ sebenarnya dengan tingkatan keyakinan 95%. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikviani. Saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara Arif. Pembahasan kedua yaitu menduga interval untuk dua rata-rata. Misalkan X1 dan X2 adalah dua rata-rata sampel dari dua populasi dengan distribusi sampling masing-masing mendekati distribusi normal. Maka pendugaan interval selisih rata-rata dua populasi yang merupakan sumber pengambilan sampel. Di sini saya sudah menyediakan soal, rumus, serta jawabannya. Mari kita mulai. Contoh soal pendugaan untuk dua rata-rata. Lampu pijar merek ampuh memiliki rata-rata daya tahan 4.500 jam dengan deviasi standar 500 jam. Sedangkan lampu pijar merek baik memiliki rata-rata daya tahan 4.000 jam dengan deviasi standar 400 jam. Jika diambil sampel masing-masing 100 buah lampu pijar dan diteliti, buatlah pendugaan interval untuk selisih rata-rata daya tahan jam kedua lampu pijar tersebut dengan tingkat keyakinan 90%. Penyelesaian untuk soal di atas, misalkan 1 lampu pijar merek ampuh, 2 lampu pijar merek baik. Maka diketahui X bar 1 4.500 dengan deviasi standar 500, X bar 2 4.000 dengan deviasi standar 400, N1 sama dengan N2 sebesar 100, 1 min alpha sama dengan 90%. Karena nilai delta 1 dan delta 2 diketahui, serta sampel berukuran besar, maka rumus yang digunakan yaitu X bar 1 min X bar 2 dikurangin Z alpha per 2, atau ini disebut T-tabel. Ntar saya akan menampilkan T-tabelnya. Lanjut ke rumus delta X bar 1 dikurangi X bar 2 lebih kecil U1 dikurangin U2, atau ini disebut parameter lebih dari dan kurang dari. Kurang X bar 1 dikurangi X bar 2 plus Z alpha per 2 atau T-tabel delta X bar 1 dikurangi X bar 2. T-tabel ini saya dapatkan 1,645. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk pendugaan interval untuk satu proporsi. Saya akan menjelaskan sedikit. Proporsi sampel adalah pendugaan tak bias terhadap proporsi populasi jika ukuran sampel cukup besar, yaitu NP maupun N 1 per P lebih besar 5, di mana P adalah proporsi populasi, maka distribusi sampling proporsi akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata P dan standar deviasi proporsi. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Contoh soal pendugaan interval untuk satu proporsi. 35 dari sampel random sebanyak 500 angkatan kerja dijumpai sedang menganggur. Buatlah interval keyakinan proporsi penganggur di daerah itu dengan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 90%.
penyelesaiannya. Misal, X banyaknya penganggur. Diketahui X 35, N 500. Maka kita dapat rumus yaitu P sama dengan X per N sama dengan 35/500 sama dengan kita dapat 0,075. Alpha sama dengan 10% sama dengan kita dapat 0,05. Di sini Z alpha per 2 sama dengan 1,645. Kita dapat dari data tabel atau T-table yang di atas sebesar 1,645. Langsung saja kita masukkan rumusnya. SP sama dengan akar pangkat P buka kurung 1 dikurangi P tutup kurung per N sama dengan akar pangkat, kita masukkan P tadi, kita dapat 0,07, kita taruh di sini, dikali 1 per P. 1, P-nya kita dapat 0,07 per N-nya yaitu 500. Sama dengan akar pangkat. Dari hasil ini ketemulah 0,001302. Sama dengan kita dapat 0,011. Maka perdugaan intervalnya kita masukkan rumus P dikurangin T-tabel SP kurang dari P kurang dari P plus T-tabel SP. Langsung saja kita masukkan angkanya. P kita dapat 0,07 dikurangi T-tabelnya 1,645. SP kita dapat 0,011 kurang dari P kurang dari 0,07 plus 1,645 dikali 0,011. Seperti di atas, kiri dan kanan sama, cuma yang membedakan kalau yang di kiri tanda min dan yang di kanan tanda plus. Ketemulah hasilnya, kita masukkan 0,07 dikurangin, ini hasilnya 0,018 kurang dari P kurang dari 0,7 plus ini hasilnya 0,018. Ini dikurangi ini hasilnya 0,052 dikurangi P 0,052 kurang dari P kurang dari 0,08. Ini plus ini hasilnya ini. Jadi, interval antara 0,052 dan 0,08 akan memuat proporsi penganggur di daerah tersebut dengan tingkat keyakinan 90%. Dan ini hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh saudari Ikviani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendugaan interval untuk dua proporsi. Jadi gini teman-teman semuanya, misalkan P1 dan P2 adalah dua proporsi sampel dari dua populasi dengan distribusi sampling masing-masing mendekati distribusi normal. Maka pendugaan interval selisih proporsi dua populasi yang merupakan sumber pengambilan sampel dirumuskan sebagai berikut. Saya akan menjelaskan rumusnya beserta ada contoh soal dan jawabannya. Nah, di sini sudah ada table of standard normal probabilities for negative Z scores. Di sini sudah ada. Jadi tingkat kepercayaan atau level kepercayaan yang di dalam pendugaan interval ini biasanya menggunakan 90%, 95%, dan 99%.
Jadi Z itu pakai spidol ya biar lebih jelas. Jadi Z sama dengan alfa per 2. Jadi jika nanti kita menemukan soal dengan tingkat kepercayaan, contoh itu 95. Contoh di contoh soal ya mungkin kalian nanti akan menemukannya itu tingkat kepercayaan 95%, maka bisa kita cari dengan cara Z A-nya itu adalah 5%. 95%. Level kepercayaan paling sempurna adalah 100%. 5%. Jadi 5% dibagi 2 hasilnya adalah 0,025. Nah, kalau kita sudah tahu hasil dari itu, siap ini 5% dibagi 2 ini, kita langsung masuk ke table of standard normal probabilities for negative z-score. Di mana letak dari ini, tolong diabaikan ya, ini diabaikan saja. Di mana kita bisa mencari hasil dari 0,025 ini. Kita lihat di sini. Ini sudah saya tandain, jadi udah langsung ketemu. Ini adalah hasil dari Z 5% per 2, yaitu di sini. Di sini. 0,025. Nah, lalu di sini yang di table yang langsung hasilnya itu Z value dari 95% itu ketemunya 1,96. Bagaimana kita bisa tahu 1,96 ini dari mana di table ini? Nah, 0,025 ini ada di garis vertikal dan horizontalnya itu di angka min 1,9 dan 0,06 di sini. Nah, di sini. Ini hasil, dan ini dari data vertikal horizontal dari table of standard normal probabilities for negative z-scores. Jadi sudah terlihat hasilnya dari mana. 1,96 ini kita ambil dari sini. Dari sini ya. Karena kita sudah tahu letak dari hasil 5% dibagi 2. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Kalau kalian mau mempunyai atau mau hanya melihat dari hasil yang sudah diketahui, ada yang 90%, 95% dan 99%, nggak masalah. Tapi dengan ini kita bisa tahu dari mana angka itu bisa kita dapatkan dari Z value ini untuk table. Nah, di sini saya ada contoh soal yang sudah saya sediakan. Ini contoh soal dari BKKBN melakukan penelitian di 2 daerah, D1 dan D2, untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara presentase penduduk yang setuju KB di daerah tersebut. Kemudian akan dibuat pendugaan internal mengenai besarnya selisih atau perbedaan presentase tersebut di daerah D1 dan D2. Masing-masing dilakukan wawancara terhadap 120 orang. Dilakukan wawancara terhadap 120 orang. Antara lain menanyakan apakah mereka setuju KB atau tidak. Dari D1 ada 90 orang dan D2 ada 78 orang yang setuju KB. Nah, di sini diminta untuk buatlah pendugaan internal dari perbedaan presentase tentang pendapat penduduk yang setuju dengan KB dengan tingkat kepercayaan 90%.
D1 ada 90 orang dan D2 ada 78 orang dengan tingkat kepercayaan 90%. Dan masing-masing dilakukan wawancara terhadap 120 orang. Di sini di soal D1 dan D2. Misal kita rubah D1 dan D2 kita rubah menjadi X1 dan X2. D1 penduduk daerah D1 yang 1 KB, D2 penduduk daerah D2 yang 1 KB. Kita rubah menjadi X1 dan X2. Maka diketahui dari soal yang di atas ini, X1 90, X1 90 yaitu D1 ada 90, X2 ada 78 orang. Dan N1 dan N2 sekali lagi di pembahasan rumus yang tadi sudah kita bahas, N itu adalah banyaknya sampel. Banyaknya sampel adalah banyaknya totalnya. Total dari contoh soal di atas ini adalah 120 orang. Maka N1 dan N2 masing-masing 120. Lalu Z-nya itu tingkat kepercayaan 90% yang ada di soal ini, 90%. Jadi Z A per 2 seperti yang sudah kita bahas di tabel level kepercayaan yang tadi kita sudah bahas sebelumnya. Jadi A-nya itu adalah 10% karena level kepercayaan di soal ini adalah 90%. Jadi tinggal kita masukkan Z 10 per 2 dengan hasil dari 90% level kepercayaan yaitu 1,645. Jelas ya? 1,645. Nah, di sini kita sudah tahu hasil dari Z-nya ini adalah 1,645. Saya langsung lihat dari level kepercayaan yang sudah ada hasil Z value. Tapi kalau kalian mau mencari langsung dari table of standard normal probabilities for negative Z scores ini, kalian bisa untuk mempersingkat, saya langsung melihat dari tabel ini, level kepercayaan yang sudah ada hasil Z value. Kita langsung masuk untuk memasukkan angka-angka ini yang sudah diketahui ke dalam rumus-rumus yang sudah kita bahas. P1-nya di sini itu belum diketahui. Nah, tadi kita sudah bahas cara kita mencari P1 dan P2 itu adalah dari X1 per N1, P2 dari X2 per N2. Di sini sudah diketahui X1 dan N1-nya itu berapa, X2 dan N2-nya itu berapa. Jadi tinggal kita cari X1 dari 90 per 120, X2 dari 78 dibagi 120. Seperti ini. Total dari atau hasil dari 90 dibagi 120 adalah 0,75. Sedangkan untuk P2-nya 78 dibagi 120 adalah 0,65. Langsung kita masuk ke rumus S P1 min P2. Kita tuliskan lagi rumusnya biar nggak lupa. P1 dalam kurung 1 min P1 tutup kurung dibagi N1 ditambah P2 dalam kurung 1 min P2 tutup kurung dibagi N2. P1 dan P2 kita sudah mencari dan ini hasilnya. Jadi tinggal kita masukin. Jangan lupa akarnya 0,75 dalam kurung 1 dikurang 0,75 dibagi N1. N1 120 ditambah P2 hasilnya 0,65 dalam kurung 1 dikurang 0,65. Lalu kita bagi 120 karena masing-masing nilai N-nya itu 120 dari soal ini. Lalu kita lanjut ke bawahnya hasil-hasilnya 0,75
dikali 1 min 0,75, yaitu hasilnya 0,1875 dibagi 120. Ditambah hasil dari ini 0,2275 dibagi 120. Hasilnya lagi akar dari 0,1875 dibagi 120 adalah 0,00156. Sedangkan hasil dari 0,2275 dibagi 120 adalah 0,00189. Ini. Lalu hasil dari sini itu dipangkat. Jadi 0,00156 dipangkat 2, 0,00189 dipangkat 2 dengan hasil 0,024 dan 0,035. Hasil akhir 0,059. Ini sudah ketemu hasil dari S P1 min P2. Kita bahas lagi ke rumus selanjutnya. Nah, di sini saya ada contoh soal yang sudah saya sediakan. Ini contoh soal dari BKKBN melakukan penelitian di dua daerah D1 dan D2 untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara presentase penduduk yang setuju KB di daerah tersebut. Kemudian akan dibuat pendugaan internal mengenai besarnya selisih atau perbedaan presentase tersebut di daerah D1 dan D2. Masing-masing dilakukan wawancara terhadap 120 orang. Dilakukan wawancara terhadap 120 orang. Antara lain menanyakan apakah mereka setuju KB atau tidak. Dari D1 ada 90 orang dan D2 ada 78 orang yang setuju KB. Nah, di sini diminta untuk buatlah pendugaan internal dari perbedaan presentase tentang pendapat penduduk yang setuju dengan KB dengan tingkat kepercayaan 90%. D1 ada 90 orang dan D2 ada 78 orang dengan tingkat kepercayaan 90%. Dan masing-masing dilakukan wawancara terhadap 120 orang. Di sini di soal D1 dan D2. Misal kita rubah D1 dan D2 kita rubah menjadi X1 dan X2. D1 penduduk daerah D1 yang setuju KB, D2 penduduk daerah D2 yang setuju KB. Kita rubah menjadi X1 dan X2. Maka diketahui dari soal yang di atas ini, X1 90, X1 90 yaitu D1 ada 90, X2 ada 78 orang. Dan N1 dan N2 sekali lagi di pembahasan rumus yang tadi sudah kita bahas, N itu adalah banyaknya sampel. Banyaknya sampel adalah banyaknya totalnya. Total dari contoh soal di atas ini adalah 120 orang. Maka N1 dan N2 masing-masing 120. Lalu Z-nya itu tingkat kepercayaan 90% yang ada di soal ini 90%. Jadi Z A per 2 seperti yang sudah kita bahas di tabel level kepercayaan yang tadi kita sudah bahas sebelumnya. Jadi A-nya itu adalah 10% karena level kepercayaan di soal ini adalah 90%. Jadi tinggal kita masukkan Z 10 per 2 dengan hasil dari 90% level kepercayaan yaitu 1,645. Jelas ya, 1,645. Nah, di sini kita sudah tahu hasil dari Z-nya ini adalah 1,645. Saya langsung lihat dari level kepercayaan yang
sudah ada hasil Z value. Tapi kalau kalian mau mencari langsung dari table of standard normal probabilities for negative Z scores ini, kalian bisa. Tapi untuk mempersingkat, saya langsung melihat dari table ini, table kepercayaan yang sudah ada hasil Z value. Kita langsung masuk untuk memasukkan angka-angka ini yang sudah diketahui ke dalam rumus-rumus yang sudah kita bahas. P1-nya di sini itu belum diketahui. Nah, tadi kita sudah bahas cara kita mencari P1 dan P2 itu adalah dari X1 per N1, P2 dari X2 per N2. Di sini sudah diketahui X1 dan N1-nya itu berapa, X2 dan N2-nya itu berapa. Jadi tinggal kita cari X1 dari 90 per 120, X2 dari 78 dibagi 120. Seperti ini. Total dari atau hasil dari 90 dibagi 120 adalah 0,75. Sedangkan untuk P2-nya 78 dibagi 120 adalah 0,65. Langsung kita masuk ke rumus S P1 min P2. Kita tuliskan lagi rumusnya biar nggak lupa. P1 dalam kurung 1 min P1 tutup kurung dibagi N1 ditambah P2 dalam kurung 1 min P2 tutup kurung dibagi N2. P1 dan P2 kita sudah mencari dan ini hasilnya. Jadi tinggal kita masukin. Jangan lupa akarnya 0,75 dalam kurung 1 dikurang 0,75 dibagi N1. N1 120 ditambah P2 hasilnya 0,65 dalam kurung 1 dikurang 0,65. Lalu kita bagi 120 karena masing-masing nilai N-nya itu 120 dari soal ini. Lalu kita lanjut ke bawahnya hasil-hasilnya. 0,75 dikali 1 min 0,75 yaitu hasilnya 0,1875 dibagi 120 ditambah hasil dari ini 0,2275 dibagi 120. Hasilnya lagi akar dari 0,1875 dibagi 120 adalah 0,00156. Sedangkan hasil dari 0,2275 dibagi 120 adalah 0,00189. Ini. Lalu hasil dari sini itu dipangkat. Jadi 0,00156 dipangkat 2, 0,00189 dipangkat 2 dengan hasil 0,024 dan 0,035. Hasil akhir 0,059. Ini sudah ketemu hasil dari S P1 min P2. Kita bahas lagi ke rumus selanjutnya. Nah, tadi kita dari soal ini sudah menemukan hasil dari S dikali P1 min P2 dengan hasil 0,059. Lalu kita masuk ke rumus selanjutnya, yaitu masuk ke rumus dalam kurung P1 min P2 dikurang Z alfa per 2
dikali S P1 min P2 kurang dari P1 min P2 kurang dari dalam kurung P1 min P2 ditambah Z alfa per 2 dikali S dalam kurung P1 min P2. Bedanya dari rumus ini hanya plus dan minnya saja. Yang di belakang plus, yang di depan kita kurangin. Kita tinggal masukkan angka-angka yang sudah kita dapat dari sini. Dari sini kita masukkan ke rumus ini. Ya. P1 dan P2 kita sudah tahu dan kita sudah cari tadi. P1 dan P2 hasilnya ini 0,75 untuk P1, P2 0,65. Kita tinggal masukkan 0,75 dikurang 0,65 tutup kurung dikurang Z score atau Z value yang kita punya adalah 90% dari soal dengan hasil 1,645 dalam kurung P1 lagi dikurang P2 ini hasil ya, langsung hasil dari yang di sini itu P1 min P2 itu yang langsung hasil yang tadi kita cari, yaitu 0,059 kurang dari P1 itu adalah 0,75 ya, dikurang 0,65 ditambah Z value nya ini 1,645 dikali S, hasil dari S dikali P1 min P2 yaitu 0,059. Seperti ini bedanya, itu yang ini dirinci dari 0,75 dikurang 0,65, tapi kalau diminta hasil dari S dikali P1 min P2 yaitu hasil dari yang tadi sudah kita kerjakan, yang itu ketemu 0,059. Lalu lanjut, tinggal kita kurang-kurangkan dan kita tambah-tambahin dari angka-angka yang ini, ketemulah 0,75 dikurang 0,65 yaitu 0,1 dikurang 0,097 kurang dari P1 min P2 lalu 0,1 ditambah 0,097 hasil dari masing-masing ini ya, hasil dari masing-masing ini. Lalu kita lanjut, untuk ini hasilnya adalah 0,003 dengan 0,197. Ini hasil akhirnya dari hasil S dikali P1 min P2 dengan rumus ini sudah kita masukkan hasilnya. Hasil akhirnya adalah ini 0,003 dan 0,197. Jadi kesimpulannya internal antara 0,003 dan 0,197 akan memuat perbedaan presentasi tentang pendapatan penduduk yang setuju KB di daerah X1 dan D1 dan D2 dengan tingkat keyakinan sebesar 90%. Karena di soal yang kita bahas ini adalah 90%. Itu bisa kita tuliskan tadi. Jadi
akan memuat perbedaan presentase tentang pendapatan penduduk yang setuju KB dengan KB di daerah, tadi di soal memakai di daerah D1 dan D2 ya, dengan tingkat kepercayaan 90%. Jadi seperti itu. D1, D2 78 orang untuk D2 dan D1 ada 90, tingkat kepercayaan 90%. Dan ini adalah hasilnya. Demikian pembahasan pendugaan interval khususnya untuk dua proporsi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Saya dan rekan-rekan semuanya undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau keterbatasan dari video kami. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya untuk belajar pendugaan interval. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.